Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 4TI Pagi B akan mempresentasikan laporan proyek UAS kami yang berjudul Prediksi Gagal Jantung menggunakan metode Random Forest. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Gauri Ananda Sanjaya dan dua teman saya, Nadia Khairunisa Lubis dan Gusti Vanis Anugrah Putri. Untuk itu langsung saja saya presentasikan proyek kami. Latar belakang. Alasan yang melatar belakangi kenapa kami memilih gagal jantung, karena gagal jantung merupakan kondisi serius dan merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Nah, jadi dalam upaya pencegahan gagal jantung ini perlu yang namanya identifikasi faktor risiko dan memprediksi kenapa sih terjadinya gagal jantung ini. Untuk itu, kami dalam penelitian ini menggunakan dataset prediksi gagal jantung menggunakan algoritma Random Forest. Kenapa Random Forest? Karena kemampuannya untuk menangani data yang kompleks, menangani hubungan nonlinear, dan mampu mengatasi masalah overfitting yang terjadi. Yang kami harapkan metode ini dapat menghasilkan model yang prediktif, yang akurat dan dapat diandalkan dalam memprediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian kami berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan teman saya sebelumnya. Permasalahan yang ingin kami selesaikan pada penelitian ini adalah bagaimana cara memprediksi gagal jantung menggunakan metode Random Forest. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu tenaga medis dalam memprediksi gagal jantung. Yang kedua, memberi pemahaman baru tentang gagal jantung, faktor resiko, dan patogenesis penyakit yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan terapi terbaru. Yang terakhir, menjadi bahan pembelajaran atau referensi bagi pihak yang tertarik dengan metode Random Forest. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Gusti, saya akan menjelaskan bagian data collecting. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa itu data collecting? Jadi data collecting atau pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi atau data berisi sumber yang digunakan dalam dataset kami untuk pemahaman yang lebih lanjut. Jadi dalam data collecting ini terdapat beberapa informasi. Yang pertama ada nama dataset, yaitu heart failure prediction dataset. Kemudian ada format file, yaitu CSV. Terdapat juga sumber dataset, yaitu yang berasal dari Kaggle. Ada juga jumlah dataset, yaitu 918 jumlah dataset. Kemudian di sini juga ada nama pembuat dataset atau pemilik datasetnya, yaitu Fede Soriano sebagai owner. Terdapat juga 12 jumlah fitur pada dataset ini yang berisi tentang umur, jenis kelamin, chest pain type, resting BP, kolesterol, fasting BS, resting ECG, max HR, exercise engine, off peak, ST swab, dan yang terakhir ada heart disease. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang data preprocessing, di mana data preprocessing ini digunakan untuk membersihkan data ataupun mempersiapkan data sebelum digunakan di dalam model. Dapat kita lihat di dalam gambar. Pertama, kita harus menginput semua package yang dibutuhkan, kemudian kita nge-mount atau memanggil datanya, karena datanya di dalam Google Drive, jadi kita panggil datanya untuk membaca datanya. Untuk membaca datanya, untuk menampilkan beberapa baris pertama, dapat menggunakan dfhead. Kemudian, kita akan mengubah heart disease, kolom heart disease menjadi heart failure, yaitu dengan menggunakan df rename. Nah, setelah itu kita ingin mengecek lagi nih, apakah sudah rename atau belum, dengan menggunakan dfhead lagi. Dan ternyata dapat kita lihat bahwa heart disease telah terubah menjadi heart failure. Kemudian dfshape. Gunanya dfshape ini untuk melihat jumlah baris dan jumlah kolom yang ada pada dataset ini. Kemudian ada dfinfo, di mana dfinfo digunakan untuk memberikan informasi tentang dataset, informasi singkat tentang dataset, seperti tipe datanya apa, jumlah nilai yang tidak kosong, dan lain-lain.
Next ada def is null, di mana def is null ini digunakan untuk menghitung berapa sih jumlah nilai yang kosong. Jika ada, maka harus kita hapus. Tapi dapat kita lihat bahwa dalam dataset ini tidak terdapat nilai yang kosong. Next ada def describe. Nah, def describe ini fungsinya untuk memberikan ringkasan deskriptif, statistik deskriptif untuk kolom numeriknya. Nah, jadi setelah kita melihat tadi, datasetnya tidak ada yang kosong, tidak ada yang kotor, maka kita melakukan encoding karena ada beberapa kolom yang bersifat kategorikal. Jadi fungsi encoding dummies ini adalah untuk mengubah kolom-kolom yang kategorikal menjadi numerik. Nah, dapat kita lihat menggunakan fungsi catcalls def select data types. Nah, itu untuk mengambil kolom-kolom dengan tipe data yang non-numerik atau kategorikal seperti sex, just span type, dan lain-lain. Nah, kemudian kita mengubahnya dengan def dummies, pd get dummies. Nah, digunakan untuk menghasilkan data get baru df dummies dengan menggunakan pd get dummies. Nah, fungsi ini nanti mengubah kolom-kolom kategorikal menjadi kolom-kolom biner yang nantinya kita dapat gunakan dalam analisis pemodelan lebih lanjut. Tipe data di sini float ya, kita tentukan dapat dilihat dengan dtype float. Kemudian kita ingin melihat lagi apakah data kategorikal tadi sudah berubah, dapat merunningkan df dummies head. Dapat kita lihat semua data-datanya, kolom-kolom dalamnya sudah terubah, yang kategorikal menjadi numerical. Next, ada data dummies describe digunakan untuk memberi ringkasan statistik deskriptif untuk setiap kolom numerik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada bagian exploratory data analysis, pertama-tama kami akan menampilkan data statik prediksi gagal jantung pada pasien berdasarkan jenis kelamin pasien menggunakan histogram. Terdapat dua kelas output yaitu 0 dan 1, yang dimana 0 merupakan kelas bagi pasien yang memiliki jantung normal, sementara 1 merupakan kelas dari pasien yang mengalami penyakit gagal jantung. Untuk warna histogramnya sendiri, biru diklasifikasikan sebagai laki-laki dan orange diklasifikasikan sebagai perempuan. Pada kelas output 0, terdapat lebih banyak pasien laki-laki yang memiliki jantung normal daripada pasien perempuan, dengan total 267 pasien laki-laki dan 143 pasien perempuan. Sementara pada kelas 1 yang menunjukkan pasien menderita penyakit gagal jantung, lebih banyak juga pasien laki-lakinya dengan total 458 orang, dan untuk pasien perempuan ada 50 orang yang menderita penyakit gagal jantung. Selanjutnya, saya akan menunjukkan rasio dari total seluruh data berdasarkan jenis kelamin pasien. Dapat dilihat di sini lebih banyak laki-laki, ada sekitar total 725 orang, sementara perempuan ada 193 orang. Last but not least, ini merupakan codingan untuk menghasilkan sebuah heat map seperti ini. Matriks korelasi adalah tabel yang berisi dari semua pasangan variabel dan angka yang menggambarkan seberapa erat hubungan antar keduanya. Saat kita membuat heat map, setiap pasangan variabel dalam matriks korelasi akan direpresentasikan oleh sebuah kotak dengan ukuran yang sesuai. Warna kotak-kotak tersebut bervariasi, ada yang gelap dan ada yang terang. Warna kotak yang terang mewakili korelasi positif, yang berarti ketika satu variabel naik, maka variabel yang lain akan cenderung ikut naik. Sementara untuk warna gelap mewakili korelasi negatif, yang dimana jika satu variabel naik, maka variabel yang lain akan cenderung turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tahap modeling. Jadi pada tahapan bagian modeling ini terdapat beberapa kode program yang kami gunakan. Untuk slide pertama, kode program ini berfungsi sebagai pembuatan data frame baru dan konversi array. Jadi kode pertama ini digunakan untuk menghasilkan data frame baru dengan cara menghapus kolom hard value ini
atau bisa disebut dengan gagal jantung dari DF Dummies. Di sini ada terdapat beberapa keterangan juga, kemudian kode program ini akan menghasilkan output seperti tampilan ini dengan jumlah baris 918 dan 20 kolom. Di sini juga akan ditampilkan tampilan tipe data X-ray, yaitu float 64. Next, kode program selanjutnya. Pada kode program ini berfungsi sebagai pembagian data. Kode berikut ini mengambil nilai-nilai dari objek Y, lalu ditampilkan jumlah baris dan kolom yang terdapat pada variabel Y seperti ini. Ini adalah hasil outputnya. Next, kode program selanjutnya. Pada kode program ini berfungsi sebagai pembuatan model random forest dan preprocessing. Di sini ada kode pertama. Kode pertama ini berfungsi untuk memisahkan data menjadi 4 bagian. Yang pertama ada X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Di sini ada lagi selanjutnya. Kode ini berguna untuk memanggil model random forest untuk mengklasifikasikan dataset. Kemudian ada ketiga, di sini terlihat kode ini melakukan penskalaan data menggunakan standard scholar. Next, yang keempat, kode ini digunakan untuk menghitung skor, tingkat keakurasian atau kecocokan model terhadap data yang diuji, yang dimana hasilnya akan menunjukkan hasil berupa presentase, dan ini outputnya yaitu 85% sekian. Sebenarnya 85, sekian, cuman saya bulatkan menjadi 85% saja. Next, di sini ada lagi di bawahnya. Pada kode program ini akan menggambarkan besarnya kesalahan rata-rata dan prediksi model yang memberikan informasi tentang seberapa besar kesalahan tersebut dalam konteks. Outputnya akan menampilkan 0,148 sekian. Next, yang terakhir, kode program terakhir. Pada kode program ini berfungsi sebagai pelatihan atau digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model. Kode ini mencetak hasil validasi dari random forest senilai 0,814 sekian. Sekian saja dari modeling, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya evaluation. Kita akan mengevaluasi kualitas pada model random forest yang digunakan menggunakan metrik evaluasi yang umum digunakan dalam klasifikasi atau regresi. Nah, yang pertama itu ada akurasi. Akurasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana sih model dapat melakukan prediksi yang benar secara keseluruhan. Nah, semakin tinggi nilai akurasinya, maka modelnya akan semakin baik. Kemudian ada presisi. Presisi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana model memberikan prediksi yang benar untuk kelas tertentu. Nah, evaluasi presisi ini memberikan wawasan tentang sejauh mana sih model dapat menghindari kesalahan dalam mengklasifikasikan data sebagai positif. Kemudian ada recall. Recall ini untuk mengukur presentasi prediksi modif yang benar dari semua data yang sebenarnya positif. Kemudian ada RF score atau random forest score. Jadi, RF score ini merupakan rata-rata harmonis antara presisi dan recall. Nah, jadi semakin tinggi nilai RF ini akan menunjukkan modelnya ini memiliki performa yang seimbang dalam klasifikasi. Untuk result dan discussion-nya pada tahapan preprocessing, kami melakukan pembersihan dataset sebelum digunakan dalam model. Jika ada kolom yang kosong, maka akan dihapus. Setelah pembersihan data dilanjutkan dengan encoding, fungsinya untuk mengubah variabel kategorikal menjadi variabel numerik agar dapat digunakan dalam model. Selanjutnya, pada tahap exploratory data analysis, tahap ini melakukan penjelasan data dalam bentuk visual atau teknik statik lewat histogram dan heatmap. Yang terakhir ada modeling, yaitu mengimplementasikan algoritma random forest ke dalam dataset. Model tersebut untuk memprediksi data berdasarkan dataset yang akan diuji. Baik, yang terakhir di sini sebagai penutup, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil implementasi kami. Jadi kesimpulan dari hasil implementasi kami yaitu kami memperoleh data pemahaman yang akurat. Yang pertama itu kami berhasil melakukan data preprocessing untuk membersihkan dataset kami dari nilai kosong, duplikat, dan
data yang tidak konsisten. Yang kedua, melalui exploratory data analysis, kami dapat menggambarkan distribusi variabel menggunakan histogram, dan kami dapat mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel menggunakan heatmap dari matriks korelasi. Dan yang terakhir, kami dapat mengimplementasikan model random forest dan mengevaluasi kinerjanya menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan RF-store. Jadi kesimpulan dari hasil implementasi kami ini sesuai dengan tujuan yang kami harapkan, dan kami mendapatkan pemahaman tentang kinerja model serta informasi penting tentang dataset yang kami gunakan. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih.